sekarang mah cita-citanya lo yang jadi kiai teh saya yang jadi YouTuber ya. Bahkan kiai lagi milu jadi YouTuber. Bisa lalangiran lah di kamar gogoleran asal aya kuota gitu. Betul. Kan. Makanya yang tidak punya kuota itu ripuh sekali. Lah kuota itu ya. Lah kuota yang tidak memiliki kuota. Di negara lain itu ada yang sapopoe sajam siang. Iya, ada yang siangnya 1 jam. 1 jam siang. Karena sahur bukan deui. Bainal haq wal hoak gitu. والغفران ومجالسة القرآن ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن نور في الأفق يلوح باب الجنة مفتوح لا يروي عطش الروح إلا باب الريان نور في الأفق يلوح باب الجنة مفتوح لا يروي عطش الروح إلا باب الريان ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kumaha Dara Ramang Iwan Mandala. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam menjalankan ibadah saum Ramadan. Kembali di Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan di Mandala TV Channel. Kalau di tahun lalu kita ada di FDK Channel, kali ini ada di Mandala TV Channel. Dan di Sarmada kali ini saya tidak sendiri, tentunya sudah ada seorang narasumber yang luar biasa. Ini juga adalah guru saya, juga apa ya istilahnya tuh, ketua dari Laboratorium Dakwah dan Komunikasi. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya Mujib? Alhamdulillah sehat walafiat keur numara. Sehat walafiat keur nu kolot. Bu, itu karaos. Ya. Tidak terasa kita sudah masuk ke Ramadan lagi. Seperti baru kemarin ya. Ya. Di tahun lalu kita memulai ini. Tapi sambil mengingat juga nih Bu, apa sebetulnya yang membuat Buya ingin membuat program ini, mencetuskan program ini? Ya, pertama bagi saya adalah Ramadan itu bukan bulan untuk leha-leha. Ramadan itu bukan bulan untuk sepi dari aktivitas-aktivitas lain. Ya, tapi Ramadan justru harus lebih produktif ya. Tingkat produktif hari ini dari bulan suci Ramadan, karena memang sudah 2 kali Ramadan ini kita berada dalam situasi pandemi ya, di mana masjid juga relatif berkurang, orang masuk ke masjid, orang untuk berkumpul banyak juga relatif tidak banyak dan memang tidak diperbolehkan. Dengan seperti apa? Nah, kebetulan kita sekarang kan di alam teknologi yang luar biasa lah. Jadi kita bikin kegiatan-kegiatan yang tidak mengundang orang banyak untuk datang, tetapi pesan-pesannya tersampaikan. Kalau dulu itu kan sajian keagamaan itu hanya disampaikan kebanyakan hanya melalui tabligh akbar, dari mimbar ke mimbar. Kalau bulan puasa pasti kutiba alaikumusiyam itu kan. Hampir setiap mau balik kutiba alaikumusiyam. Terkesan ayat itu teh khusus untuk Ramadan gitu kan. Nah, orang datang ke masjid, Nah, sekarang orang sudah tidak mesti datang lagi ke tempat di mana agama itu disajikan, pesan-pesan agama, nilai agama itu disampaikan, tetapi bisa didengarkan dari tempatnya masing-masing.
Nah, maka kita bikin kajian-kajian seperti ini. Kita bikin namanya yang mudah diingat, kemudian mudah diucapkan, ya. Namanya. Kemudian isinya pun juga tidak terlalu berat, ya, dan tidak terlalu sulit untuk dipahami, gitu kan isinya. Nah, ini kan bisa dilihat kapan saja, di mana saja, gitu kan. Betul. Nah, melalui gerakan-gerakan atau program-program seperti ini, insya Allah pesan-pesan keagamaan bisa disampaikan secara ringan, secara mudah, ya, dan gampang dipahami oleh siapapun seperti itu. Nah, itu. Jadi ini semacam ikhtiar adaptasi proses penyampaian pesan dakwah gitu ya. Yang tadinya kalau secara konvensional itu hanya melalui mimbar begitu. Kali ini mi indung ka waktu, mi bapak ka zaman. Nah, jadi orang kudu bisa ngegelanana lah. Karena dakwah itu dinamis. Metodenya pun juga akan cepat berubah, medianya pun juga akan cepat berubah. Ya, kalau tadi dikatakan sajian keagamaan melalui tabligh akbar, ya karena memang orang senang ya datang ke sebuah. Dulu itu saya sering dibawa oleh bapak saya, tolab namanya ya. Ada pengajian Rajaban, mau baliknya siapa itu datang ke sana. Wah, itu luar biasa. Napika erek cicing panghareupna deket panggung dan lain sebagainya. Nah, sekarang selain dari itu di masjid juga ya. Ada outdoor, ada indoor, kebanyakan outdoor dulu itu. Nah, sekarang itu orang sudah lebih cenderung pragmatis ya. Kalau dulu ada hajat hitanan, buludan, Rajaban, semuanya ada pengajian. Nah, sekarang itu orang naon ngayakeun pengajian gitu kan, pragmatis. Ingin hidup hemat, jadi lamun ngayakeun pengajian penting teh kudu nyangu deui gitu kan. Nah, harus panggung harus di 2 kali bayar, kursi 2 kali bayar. Udahlah, da sajian keagamaan mah ayeuna mah aya dina YouTube gitu kan. Jadi nobar YouTube. Nobar YouTube gitu kan. Nah, dan ini bukan hanya penyelenggara nu boga hajat sebetulnya, Mas. Mustaminya juga sekarang malas untuk datang. Jadi ada sebuah kampung, kenapa sih tidak mengadakan pengajian atau tabligh akbar? Aduh, capek harus ngejemputan penonton, harus ngejemputan mustami. Jadi mustami juga harus jemputan gitu kan. Nah, ini pergeseran-pergeseran yang mau tidak mau kita harus ikut di sana. Nah, gitu. Jadi mohon maaf ya, tabligh akbar sekarang saya melihat memperhatikan secara tidak serius, tapi saya terus itu amati. Tabligh akbar sekarang itu semakin tidak ada, semakin menipis gitu kan, frekuensinya semakin kecil gitu kan. Sekarang mau balik gitu ya harus melek kembali ke sajian-sajian yang bisa dan gampang didengarkan, disimak oleh orang dan di mana saja dan kapan saja. Gitu. Tapi ada kekhawatiran ini akan mereduksi arti, mereduksi nilai begitu dari sebuah proses penyampaian ilmu tidak, Bu? Enggak, sebetulnya ya. Itu hanya media saja yang berubah, metodenya saja yang berubah. Bisa saja nilai-nilai itu lebih kental di sini, bisa saja. Sebetulnya lebih terbongkar, ya, lebih terurai, gitu kan? Bisa saja seperti itu, ya. Ini mau tidak mau kita harus ikut, gitu kan? Karena seolah-olah kita itu dipaksa harus seperti ini, gitu. Ya, ya semacam sekarang aja. Dulu kita kuliah luring, ya, luring, enak di kelas. Tiba-tiba kita harus daring, capek daring. Tapi kesininya saya yakin nanti kalau sudah habis pandemi, daring ini masih tetap ada. Atau setidaknya jadi opsi begitu ya? Ya, paling tidak jadi opsi. Jadi opsi gitu. Tetap ada. Karena ternyata memang memudahkan. Kalau untuk khusus untuk kuliah ya memudahkan. Mereka yang outsource misalnya. Saya kan pernah tanya keluhan-keluhan kuliah lewat daring itu apa teman-teman mahasiswa? Pertama adalah kuota. Yang kedua sinyal. Ketiga tidak fokus. Keempat kesel. Ya, kelima ngantuk. Saya sampai urut itu keluhan mahasiswa ada 9. Lalu saya coba urai satu persatu gitu kan. Nah, sekarang alasannya Anda tidak nyaman kuliah dengan daring itu adalah kuota. Saya tanya, kalau kemarin kita libur 2 bulan, pertanyaan saya, libur 2 bulan tidak ada kuliah. Pertanyaan saya adalah, ketika libur 2 bulan itu apakah HP Anda lebih dari kuota? Enggak, Pak. Jadi apa masalahnya? Anda masih tetap nonton Korea, film Korea? Tetap, Pak. Anda masih searching? Iya. Buka YouTube, buka Facebook, Instagram? Iya. Apa masalahnya? Gitu.
Sinyal, Pak. Nah, pertanyaan saya, kalau kuliah dilaksanakan secara online, apa gangguan sinyal itu tidak ada? Nggak ada, Pak. Pasti ada. Saya itu sering ngajar kalau lagi offline di kelas jalan-jalan sambil nepuk teman-teman mahasiswa supaya tinggal itu. Saya menjelaskan sedemikian detailnya gitu. Tapi ada yang sepertinya tatapannya kosong gitu kan, terus ngalamun, merhatikan, begitu ditanya kaget. Nah, itu sinyalnya nggak ada itu. Sinyalnya nggak ada. Nah, yang dari 9 itu diurai ternyata nggak jadi alasan untuk kuliah daring itu. Jadi sebetulnya secara esensi tidak menghilangkan esensi. Cuman kesiapan kita aja. Siapa yang mau sekarang kuliah seperti ini? Semuanya juga tidak mau, ingin tetap muka. Tapi kita dipaksa harus seperti ini. Ini perkembangan sebetulnya, perubahan. Ya, termasuk dalam tadi proses berdakwah juga ya. Ya. Habituasinya berarti harus dirubah harus dirubah. Begitu. Tapi yang jelas ada yang dirugikan, Bu. Ya pastilah tukang dagang gitu kan. Dirugikan tukang dagang ini, muncul lagi dagang ini kan. Iya, betul. Dulu dirugikan tukang panggung gitu kan. Iya. Sekarang yang diuntungkan ya tukang kuota, tukang WiFi dan lain sebagainya. Iya. Ada plus minus. Nah, yang sekarang merasa dirugikan, ini harus menjadikan bahwa ini adalah tuntutan untuk lebih kreatif. Gitu kan. Yang sekarang merasa diuntungkan, ini harus berpikir lagi. Kira-kira kalau yang dirugikan menjadi yang diuntungkan, saya mau kemana? Harus kreatif lagi, berpikir media seperti apa lagi ya sekian tahun ke depan untuk dipakai. Seperti halnya hari ini kita tidak 10 tahun ke belakang kita tidak membayangkan ada podcast. Betul. Tidak membayangkan ada kuliah daring, betul. Ada Instagram. Hari ini bahkan orang yang dulu punya akun YouTube juga tidak terbayang akan jadi YouTuber, Bu. Tidak terbayang. 10 tahun yang lalu tidak terbayang. Tengah bayangkan bakal beunghar dina YouTube. Iya. Sekarang itu kan orang tinggal nyen konten. Betul. Yang sekiranya menarik dan orang untuk memberikan apresiasi melalui subscribe dan lain sebagainya, itu membuat dirinya menjadi kaya. Sampai ada anak kecil kalau dulu ditanya cita-cita menjadi apa, jadi dokter. Saya dulu kecil cita-cita menjadi apa, mau jadi Habibie gitu kan, mau jadi presiden, mau jadi apa. Sekarang anak-anak cita-citanya nanti bisa mau jadi YouTuber. Nah, jadi cita-cita utama sekarang itu. Jadi YouTuber sekarang itu adalah cita-cita yang sama derajatnya, bergengsinya ketika cita-cita diucapkan dulu oleh saya ketika kecil, ingin jadi menteri gitu kan, karena menteri itu bisa beraktualisasi, bisa membuat kebijakan dan lain sebagainya. Sekarang apa cita-citanya? Loh, yang jadi kiai teh saya yang jadi YouTuber ya. Bahkan kiai lagi milu jadi YouTuber. Karena itu menjadi alternatif kemudian mau tidak mau begitu ya, ketika yang undang juga jadi semakin sedikit. Tapi ngomong-ngomong saya jadi keingetan gitu, Bu, ketika Buya tadi ngobrol tentang sinyal secara kelas online dan sinyal secara kelas offline ya. Begitupun sepertinya dengan proses berdakwah hari ini. Kalau dulu mungkin tantangannya ketika dakwah secara langsung tabligh akbar begitu, tunduh bari lalanggutan ari ayeuna mah kuota jeung sinyal lep-lepan tadi teh ngomong naon Ustaz cenah. Tapi kan dibantu dengan ada sistem recording sehingga tidak bisa disimak secara utuh pada waktu itu, tapi bisa disimak dengan cara lain karena ada rekam jejak ya, ada rekam secara digitalnya. Walaupun kesadaran itu sebetulnya dari dulu juga sudah ada ya, Bu ya, dengan maksudnya mendokumentasikan ceramah seperti apa yang dilakukan oleh almarhum Kiai Haji Jainuddin MJ, Hajengan Gojali. Hari ini kita masih bisa menikmati. Betul, sampai hari suara bahkan bisa diperjelas suaranya. Ada aplikasi yang dulunya kurang jelas, sekarang menjadi jelas. Ini saya lihat teman-teman para qori yang menggemari saya Mustafa Ismail, ya, rahimahullah, saya Mustafa Ismail, qori Mesir, itu pun digandrungi oleh setiap qori. Itu kan tidak ada yang jelas setiap kasetnya itu. Nah sekarang itu nampak jelas, ada aplikasi khusus. Nah ini luar biasa sebetulnya. Tidak untuk mendokumentasikan sejak dulu sudah ada. Cuma dulu itu dari mulai piringan hitam ke pita suara yang diputer, ya, kemudian ke flash disk, ya, hard disk, dulu itu
yang pas lagi kecil itu sudah lupa. Disket, kemudian kepada flash disk. Sekarang sudah jarang orang menggunakan flash disk. Oke. Gitu kan. Oke. Jadi kalau boleh dibilang teknologi itu seperti ada pepatah yang mengatakan it's not the man it's not the gun but the man behind the gun. Jadi bukan pistolnya, bukan senjatanya, yang memainkannya. Tapi bagaimana dia memainkannya. Betul, teknologi itu. Kita tidak bisa memaksakan diri untuk hidup di Adam lalu dengan gaya lalu gitu kan. Ya, sekalipun perpindahan gaya seperti itu tentunya ada yang terkurang. Dan namanya pindah pasti ada yang terkurang. Betul. Nyicikin cair dari gelas yang satu ke gelas yang lain pasti ada yang tersisa. Pasti ada yang tercecer. Pasti ada yang kurang gitu kan. Contoh misalkan kalau dulu itu nasi itu enak sekali, tidak menjadi penyakit gitu kan. Karena memang masakan lagi di gigihan heula, di kari, disepankeun deui, terus asak, terus diakel gitu kan. Lila kahasem gitu kan. Sekarang kan sudah tidak ada alat untuk ngariha. Betul. Jadi kalau dulu mah telat bangun sahur itu bahaya karena kudu nyiapkeun di awal panjang bisa. Sekarang mah udah cuman memang kualitasnya agak berbeda gitu kan. Ada resiko. Segala sesuatu pasti ada resiko. Sekarang itu instan. Ya kita hidup di yang serba instan. Ingin apa saja sangat mudah. Sekarang kan dulu kita tidak membayangkan ketika munculnya mall di mana-mana ramai sekali gitu kan. Tidak membayangkan mall akan sepi. Sekarang mall itu sepinya bukan karena pandemi, tapi karena orang sudah ngapain sih? Nyari apa sih? Bisa lalangiran lah di kamar gogoleran asal ya kuota gitu. Betul. Kan. Makanya yang tidak punya kuota itu ribu sekali. Lah kuota itu ya. Lah kuota yang tidak memiliki kuota. Tidak ada kekuatan. Tidak punya jangan-jangan kuota itu sebenarnya dari kata kuat itu ya. Bisa saja. Wala kuota itu tidak punya kekuatan untuk berinteraksi, untuk belanja jadi sekarang itu kayaknya lebih baik telat makan nasi kalau telat masuk kuota gitu. Boy, kita kembali lagi ke tadi Sarmada. Kita waktu pada saat diskusi pada saat itu aja nama acaranya apa ini begitu ya. Ada Karimun. Ada beberapa pilihan waktu itu Iwan Mandala. Sampai akhirnya jatuh pilihannya pada kata Sarmada. Dan setelah ditelusuri ternyata itu ya Bu ya menemukan apa Bu? Sarmada itu bahasa Arab sebetulnya. Dan saya sebelum menemukan di Quran itu saya menemukan di sholawat itu dulu. Cuman lupa lagi kecil itu kalau pujian itu baca sholawat itu ada Sarmada ujungnya gitu ya. Nanti kita dilacak lagi teksnya itu. Tapi yang jelas Sarmada itu artinya terus menerus ya. Sustainable. Ya. Dalam Al-Quran itu saya temukan cuman dua kali ya Sarmada itu, yaitu pada surah Al-Qasas ayat 71 dan ayat 72 ya. Kata Allah itu kul ara'aitum in ja'alallahu alaikumul laila sarmada. Bagaimana Muhammad jika Allah itu menjadikan bagi kalian semuanya itu malam itu terus malam sampai kiamah ila yaumil kiamah. Saneng-neng poek itu kan. Sabaraheun mayar listrikna gitu kan. Lamun tiap ayeuna kan orang nggunakeun listrik bae bukan hanya malam. Betul. Siang juga kita menggunakan. Apa sih yang tidak menggunakan listrik? Iya. Kalau listrik berfungsi sebagai alat untuk penerang, listrik itu banyak digunakan malam. Jadi qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmada. Bagaimana Muhammad jika Allah menjadikan malam itu selamanya ila yaumil qiyamah. Man ilahun ghairullah. Siapa Tuhan selain Allah itu? Ini sebetulnya terkait dengan ketauhidan ya. Dalam ayat keduanya juga ayat berikutnya ayat 72. Nah, itu kalau tadi Laila ini naharo ya. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun naharo sarmada. Bagaimana pula jika siang itu dijadikan jika siang itu terus-menerus ila yaumil qiyamah sampai kiamat. Nah, ini kita sungguh beruntung ada di alam Indonesia ini, Mang Dado. Jadi imbanglah antara jumlah waktu siang dengan malam itu. 12 jam siang, 12 jam
malam. Di negara lain itu ada yang Sapopoe sajam siang. Iya, ada yang siangnya 1 jam. 1 jam siang. Karena ke sahur bukan deh. Aya anu tibalik, Boy. Dibalik. Aya nu malamnya 3 jam. 3 jam. 3 jam. Daerah apa ya? Ya, ya. Baru kemarin tuh. Itu. Nah, bagaimana puasanya seperti? Dan saya pernah puasa lebih dari 14 jam. Oh iya, Bu. Ya, berangkat mau umroh bulan puasa, berangkat dari sini habis sahur. Kan kalau ke sana itu semakin lama itu. Iya, Bedanya iya. 4 jam. Lagian pada saat itu maghrib itu hampir jam 8. Di sana Di itu, daerah di Arab Saudi Oke. itu. Waduh, palingan asal lila-lila teuing Iya, gitu tengah kan. ge jam Indonesia. Tengah jam Indonesia. Pas di pesawat, ieu teh pakai jam Indonesia aja. Pas di pesawat geus jam genep tapi ningali keluar asa Cang wae wae, gitu kan. cang gini. Cang, oh iya, datang ke sana itu ya lama puasanya, tapi alhamdulillah Tamat. 9 hari ya tamat gitu kan. Yang kedua alhamdulillah digentian ku Allah. Begitu pulang sahur di Arab, buka di Indonesia. Itu lebih cepat. Lebih cepat. Ah. Nah, itu. Nah, ini kita sungguh beruntung 12 jam siang, 12 jam malam. Nah, menurut para ahli itu kalau siang terus dunia ini akan membeku, dingin kan. Kalau malam terus Kalau apa? malam terus akan Kalau garing. malam terus. Kalau malam terus Akan dingin. akan dingin dan Kalau membeku. siang, Kalau betul. siang terus akan garing. Akan garing. Ya, garing itu ya Kering. bukan kuliah garing, bukan. Bukan daring itu. Bu. Daring. Daring itu. Ya, kering ya. Ya, kering gitu kan. Nah, ini adalah anugerah dari Allah. Nah, ini sarmada, sehingga begitu baca Al-Qur'an ada kalimat sarmada, apa sajian ringan hikmah Ramadan gitu kan. Nah, saya sederhana sih sebetulnya, mudah diucap ya, mudah diingat. Mudah diucap, mudah diingat. Ini membuat nama itu harus seperti itu bagi saya, itu harus mudah diucap, mudah diingat. Pula hese diucapkan ya, kok mau diingat nah. Walaupun pada awal kita launching nama ini agak getek ya, Bu. Ya, ya karena belum terbiasa. Belum terbiasa, betul, belum betul, terbiasa, betul. gitu kan. Betul. Nanti kalau sudah biasa itu menjadi tren gitu. Menjadi tren. Betul. Nah, jadi insya Allah sarmada ini bukan hanya untuk Ramadan. Nanti kita bikin lagi, tetap namanya sarmada, tapi sajian renyah hikmah dakwah. Jadi kalau di Ramadan sarmada sajian ringan hikmah Ramadan. Nah, di luar Ramadan sajian renyah hikmah dakwah. Jadi 2 sarmada ini sesuai dengan 2 kali disebut dalam Al-Qur'an. Al-Qasas 21, Al-Qasas 71, Al-Qasas 72. Al-Qasas 71 itu berbicara tentang bagaimana kalau dijadikan malam itu terusnya. Nah, malam itu terusnya. Nah, malam itu saya ambil pesan ya untuk Ramadan. Ya Ramadan, karena waja'alna laila libasa, malam itu lebih cenderung peminim. Peminim ya malam itu. Hening gitu kan. Jarang anu ngamak puting-puting gitu kan. Waja'alna nahara ma'asa, kalau aku jadikan siang itu energik, maskulin gitu kan. Nah, itu jadi yang keduanya sarmada, sajian renyah hikmah dakwah. Tentunya nanti dengan berbagai kreativitas kita, inovasi kita, dan tentunya kemauan. Siapa saja yang nanti akan diajak di sini, Bu? Untuk memberikan sajian-sajian hikmah Ramadan, untuk di Ramadan ini, sarmada ini, kita ambil para mubalik, ya, para pakar yang kita tahu kapasitas keilmuannya, ya, untuk menyampaikan hasil analisisnya, temuannya, pendapatnya, yang disajikan secara ringan-ringan dalam bentuk obrolan seperti ini. Kita di Fakultas Dakwah punya Pak Dekan yang sungguh luar biasa ya, yang kalau ngobrol itu, kalau menyampaikan gagasan itu sangat-sangat sistematis, yang seperti tidak ada yang terlewat. Ya, kita punya Pak Wadek 2, Profesor Dr. Haji Dindin Salahuddin, ada Wareksa, ada Wadek 1, Pak Dr. Renjang, Wadek 3, Pak Dadan, ada ketua jurusan, dan ada Kiai Kulkas itu yang sudah wow lah gitu lah, Kiai Kulkas yang sudah sampai hebohnya, ngetrennya sampai banyak orang yang tidak tahu nama aslinya. kita minta untuk memberikan
sharing mungkin sharing ya di sini terkait dengan sajian-sajian ringan hikmah Ramadan ini. Daripada senior kita, guru-guru kita, Pak Kiai Haji Sukriyadi Sambas yang sangat kuat literatur Arabnya, literatur kitab-kitab durosnya. Ya, kita juga udah undang ada Pak Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Abidin, ini guru kita semua yang tetap segar gitu kan, dan senantiasa energik memberikan gagasan-gagasan yang terbaru kepada kita itu ya, dan multi talent dia itu ya, main gitar bisa, main piano bisa, ngaji Quran bisa, segala bisa gitu kan. Luar biasa gitu kan. Kemudian Profesor Dr. Asep Saipul Muhtadi yang kita kenal dengan Kang Samu. Betul. Ya, itu kan pengamat ilmu komunikasi, tapi juga dia sebagai pengamat sosial. Ya, sehingga bisa membaca kultur kita, agama kita dalam perspektif kultur, ya bangsa kita dan dalam perspektif komunikasi dan lain sebagainya. Nah, beliau bisa membaca, insya Allah. Nah, disajikan tentunya dengan nuansa ringan, tidak terlalu berat. Janganlah Ramadan itu kerma lapar, kudu mikir berat. Janganlah, nanti bisi nggak batal kan Ramadan. Berat-berat nanti nyarekan lain daharna mata kebatalkeun. Nah, karena berat-berat itu. Dan di tahun ini juga kita coba untuk memberikan satu grand tema gitu ya, tema besar untuk semua narasumber ya, untuk semua tema yang nanti akan tema sentralnya ada. Tema sentralnya saya kalau bikin tema itu harus yang sedang ngetren apa sih? Up to date gitu kan. Ya, yang bisa dijual lah. Kalau berpikir proyek gitu kan. Yang bisa dijual apa sih hari ini? Ya, sekarang itu kan yang lagi ngetren dan ini menjadi program prioritas pemerintah, yaitu terkait dengan moderasi beragama. Karena negara kita ini banyak agama ya. Betul. Ada agama Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu gitu kan. Di internal agamanya pun juga banyak sekte-sekte lagi. Ya, di Islam juga ada sekte berdasarkan tauhidnya, sekte berdasarkan fikihnya. Nah, ini yang ragam-ragam seperti ini kan ya. Puasa ngawitan tanggal 2 jeung tanggal 3. Tanggal 3. Yang tukang dagang menguntungkan. Yang tukang dagang nguntungkeun gitu kan. Nah, lebaran yang tukang dagang nguntungkeun. Makanya penentuannya itu harus hati-hati gitu. Jangan sampai dipengaruhi oleh para pedagang. Ya, tapi saya yakin para ulama yang memiliki integritas yang sangat tinggi, tanggung jawab yang sangat tinggi, tidak bisa dipengaruhi oleh para pedagang yang menentukan awal puasa dan awal. Ya, karena peristiwa Ramadan itu mau tidak mau peristiwa ekonomi. Gitu. Peristiwa ekonomi Ramadan itu. Tidak hajat bukan hanya dirasakan oleh umat muslim, tapi juga oleh seluruh. Bisa saja nu baleunghar teh urang nama justru malah jadi tidak produktif, kita malah jadi konsumtif. Contoh konsumtif itu yang sejatinya Ramadan itu adalah belajar kita hidup hemat. Kenapa? Karena dari min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi tidak makan dan tidak minum. Kalau tidak makan dan tidak minum tidak jajan. Sejatinya uang itu awet. Tapi apa yang terjadi? Ya, bukan awet, malah los gitu. Anu tadi dapur teh cukup sehari teh misalkan 10 juta lah sehari untuk biaya dapur. Hebat. Kok Ramadan jadi 20 juta. Ya. Eta kanggo sabaraha jami puy 10 juta sadinten. Ya sadesaeun gitu. Nah, misalkan 250.000 lah. Ya. Kok Ramadan itu bisa jadi 500.000 ini kenapa ya? Bisa begini, seharusnya kan hemat. Ya, mau hemat gimana? Ini kan candil. Ini kan kolek. Ya, ini kan untuk habis taraweh. Ya, karena ya itulah yang dikatakan bahwa Ramadan atau puasa itu memiliki peristiwa ekonomi juga. Ya, di satu sisi itu tidak bisa dibendung dan bagaimana kitanya gitu. Dan itu terjadi dalam apapun keadaannya Indonesia. Orang Indonesia, makanya orang luar negeri tidak percaya di Indonesia terjadi kemiskinan itu. Nah, kalau ke Arab itu numpang lomba balanya teh orang Indonesia. Dan herannya kan belanja jilbab gitu kan.
di Arab, wah jangka lebur gitu kan. Setelah saya tanya tukang dagang jilbab itu dibawa dari Indonesia. Di Tasik. Ya, anu di Tasik ya. Di Indonesia dari mana? Dari apa Jakarta itu? Tanah Abang. Tanah Abang. Ya. Tanah Abang dari mana? Dari Tegagubung. Tegagubung dari mana? Dari Cicalengka. Cicalengka di mana? Di Cekaramajaya. Nah, kalau Mandado ke sana coba lihat tukang konveksi. Di Cekaramajaya itu di Cikurutung, Cicalengka itu banyak tukang jilbab, bos-bos jilbab di sana. Oke. Itu di Bareliden itu ku tetanggana ngan beli nanti didinya di ditu, di Arab. Ya, jadi banyak yang tidak percaya orang Indonesia itu miskin. Kenapa? Barhalanya gitu kan. Masa yang kedua, nu haji ge loba. Ya. Ya. Ya itu mah terkait dengan mental mungkin ya. Ya. Hajian juga peristiwa ekonomi. Tidak ada ibadah dari dalam Islam itu yang tidak memiliki muatan ekonomi. Ya, saya hari ini gitu kan pakai peci kan orang tuh bisa nyieun sorangan. Ya, hari ini yang membuat tasbih, yang membuat tasbih peranti wirida banyak non muslim. Betul. Mata hari orang bisa naon nyieun naon yang batur pancan. Nah, keragaman itulah yang menginspirasi saya untuk ikut berperan aktif berpartisipasi kepada pemerintah melalui sajian-sajian ringan ini dengan temanya tema yang sedang dijadikan program prioritas oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, yaitu moderasi beragama. Saya yakin dari setiap ibadah itu, dari ibadah hajinya, ibadah zakatnya, ibadah sholatnya, ya, termasuk saum ini mempunyai pesan-pesan moral, terkandung nilai-nilai yang menjadikan kita harus lebih kuat lagi dalam bermoderasi dalam beragama secara moderat. Tapi yang moderasi itu versi saya bukan artinya harus ikut ke sana, bukan. Moderasi itu harus di tengah ya, wasatiyah. Dalam Al-Qur'an itu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato, umat yang di tengah. Ya, tidak ciut kanu hideung teu ponteng kanu koneng eta. Apa itu wasit namanya. Itu kan wasit itu teu meunang ka licikan ka A ka B kanan kiri. Wasitun itu di tengah. Jadi harus wasatiyah, harus moderat betul-betul. Yang moderat itu jangan menarik-narik dari kanan ya loncat terlalu kiri. Nah, untuk moderat tarik lagi ke kanan. Bukan artinya yang dari kanan biarkan si ulah di kanan wae kudu ka kiri. Jadi enggak. Kalau yang dari kanan melangkahnya terlalu kiri sampai ke ujung kiri, tarik untuk lagi ke tengah. Kalau dari tengah dari kiri terlalu kanan, tarik lagi ke tengah sehingga berada di tengah gitu kan. Ini orang Sunda sudah hebat ciut kanu hideung teu ponteng kanu koneng, jadi wasatiyah lempeng we. Nah, saya yakin dalam ibadah puasa di bulan Ramadan termasuk varian ibadahnya, tadarusnya, tarawehnya, Lailatul Qadarnya, saya yakin lah banyak pesan-pesan yang terkait dengan bagaimana memperkuat diri dalam sikap moderat dalam beragama dan moderasi beragama. Nah, maka oleh sebab itu pakar-pakarnya inilah yang akan berbicara itu. Tapi itu tema sentral. Nanti berbicaranya sesuai dengan topiknya masing-masing. Tapi karena memang juga di bulan Ramadan kita juga belajar banyak hal ya tentang itu. Dari mulai awal puasa, penentuan awal puasa, lalu kemudian juga berapa jumlah rakaat tarawih. Ada yang 2 tilu gitu kan. Setelah berapa jumlah rakaat tarawih itu berapa lama ditempuhnya. Nah itu kan kemarin ada 2 tahun ke belakang ya, ada yang 23 rakaat ditempuh dengan 9 menit. Nah itu ekspres ya. Jadi kalau ada kereta cepat, ini ada tarawih cepat. Kesininya ada lagi yang 7 menit gitu. Tapi sekarang masyarakat tingkat berpikirnya maju, berkembang sehingga bisa mana sholat yang bersifat rekreasi. Ada kan tarawih itu rekreasi gitu kan. Mana sholat yang betul-betul berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi boleh dibilang moderasi ini menjaga keseimbangan di dalam kitanya. Karena apalagi saat ini juga informasi begitu cepat masuk, Bu. Kita bisa dengan saat itu juga kita tahu apa yang terjadi di ujung dunia sana begitu ya. Itu juga kemudian perlu kebijaksanaan.
menyeimbangkan iya kudu kumaha orang yang harapan ini benar atau tidak. Betul. Bainal hak wal hoak itu. Sekarang kan kita mengalami kesulitan. Betul. Untuk ini hak atau hoak gitu, benar atau salah gitu kan. Sekarang ini mengalami kesulitan. Nah, kita dituntut untuk bersikap arif, bijak dalam menerima informasi. Dan Quran sudah duluan. Ya, inja akum fasikun binabain fatabayanu. Jika ada seseorang yang datang kepada membawa informasi, hari ini tidak datang kepada diri, tapi nge-share. Nah, nge-share berbagai informasi. Fasikun binabain, ada orang fasik yang nge-share, memberikan informasi, maka fatabayanu. Nah, kita harus mempunyai jiwa untuk senantiasa tabayun. Ya, bijak dalam menyikapi berbagai informasi. Cross check. Ya, harus cross check, apalagi sekarang sistem potong, crop, edit, betul. Sangat mudah sekali ya. Nah ini mungkin yang kudu hatam diajar tadi. Kudu hatam gitu kan. Segala sesuatu itu kudu lain hatam mungkul, tamat. Ada khotam, ada tamat. Kalau tamat itu sempurna, kalau khotam itu ya sampai ujung. Selesai. Tapi sampai selesai, tapi belum tentu sempurna terpelajari. Betul. Makanya Al-Qur'an itu mengatakan di dalam Al-Qur'an itu di akhirnya watammat kalimatu rabbika, sempurna. Jadi sempurna itu ya tuntas dari segi semuanya gitu dari awal sampai akhir ya tuntas memaknainya. Komprehensif. Mundel. Jadi tamat cacap lah untuk bahasa lebur mah. Gitu. Buya, ini menarik sekali obrolan kita kali ini dan kita juga memberi informasi juga nih untuk Iwan Mandala TV. Kalau belum sempat nonton yang pernah kita siarkan di tahun lalu, kita share di tahun lalu, bisa ditontonnya di channel FDK channel ya. FDK channel. Tapi kalau mau nonton yang sekarang nanti ada di Mandala TV ya, sudah ada di Mandala TV. Boy, sebagai penutup mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, sebagai penutup dari saya mungkin ini sangat berharap mudah-mudahan pertama program Sarmada ini berjalan dengan lancar. Amin. Gitu kan. Ya, dan menjadi ibadah. Ya, kita sempurnakan ibadah bukan hanya dengan kesempurnaan ibadah dalam aspek fikihnya dan lain sebagainya, tapi kita sempurnakan ibadah ini melalui kajian-kajian seperti ini, mengingatkan ya, kajian seperti ini mengingatkan, memberitahukan kepada yang belum tahu gitu kan, dan ingin Ramadan ini betul-betul bermakna ya. Ramadan itu bisa menyentuh dua aspek, rasa dan rasio, hati dan akal ya. Jadi meningkat kualitas kepeduliannya, kepekaannya, meningkat kualitas keilmuannya, sehingga Ramadan itu kalau menghasilkan kualitas rasa dan rasio, hati dengan akal, sehingga bisa berkolaborasi, maka Ramadan itu bisa menciptakan dirinya lebih berkualitas. Bayangkan kalau dari setiap Ramadan ini memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan kualitas dirinya, ilmunya, rasanya, kepedulian sebagainya, wah, akan aman negara ini. Akan aman negara ini. Jadi harapan saya melalui sajian ringan Hikmah Ramadan, masyarakat yang menyimak, yang mengikuti konten ini ya, yang disajikan secara ringan itu bisa menikmati, bisa memahami dan bisa mengamalkan tentunya. Bisa merubah terhadap karakter dirinya. Oke. Baik, hatur nuhun Buya, dan Ya, sepertinya sama-sama. kalau obrolan kita akan ada beberapa kali bertemu ya Bu ya. Insya Allah. Insyaallah. Dengan topik-topik yang lainnya. Tapi yang berbeda, karena saya juga ingin nanti kita bisa bercerita tentang bagaimana bulan puasa zaman Buya misalnya. Nah, Ya, atau bulan aduh jauh ting eta tema. Jadi tema itu sebetulnya mengesankan saya sudah tua. enggak maksudnya tuh Bu, Ramadan dari masa ke masa begitu ya. Gitu. Ya, dari kita akan membahas karena memang ada beberapa hal, apalagi di saat pandemi ini ada beberapa yang nampaknya hilang gitu dari seperti biasanya. Begitu. Baik, terima kasih sekali lagi Buya, hatur nuhun pisan dan hatur sukses nuhun. selalu untuk Amin. kita semua. Amin. Hatur nuhun untuk yang sudah menyimak juga. Jangan lupa untuk subscribe channel Mandala TV
Dan saya nampaknya harus undur pamit dari hadapan Anda. Sehat selalu semuanya. Bigdado Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن نور في الأفق يلوح باب الجنة مفتوح لا يروي عطش الروح إلا باب الريان نور في الأفق يلوح باب الجنة مفتوح لا يروي عطش الروح إلا باب الريان ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن